Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Hakim, 3 digit NIM terakhir 083 dari praktikum kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi mengenai motor induksi 3 fasa. Jadi langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, pada materi ini yaitu ada dasar teori, yaitu penemu keterkaitan antara arus listrik dan magnet, yaitu adalah fisikawan asal Denmark Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Ia mendapati jarum kompas menyimpang ketika didekatkan ke kawat yang dialiri arus, membuktikan adanya hubungan langsung antara listrik dan magnet. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai hukum Ørsted. Prinsip kerja motor induksi 3 fasa, yakni banyak dimanfaatkan di dunia industri, merupakan penerapan nyata dari penemuan Ørsted. Ketika lilitan stator diberikan arus 3 fasa, terbentuklah medan magnet berputar. Medan ini menimbulkan arus pada rotor dan menghasilkan torsi mekanis. Dengan kata lain, motor induksi adalah bentuk praktis dari hukum elektromagnetisme. Arus listrik menciptakan medan magnet yang kemudian memunculkan gaya mekanik. Dasar teori selanjutnya yaitu dari Michael Faraday pada tahun 1831. Ia menemukan prinsip induksi elektromagnetik. Ia membuktikan bahwa perubahan medan magnet mampu menimbulkan arus listrik pada suatu konduktor. Penemuan ini menjadi landasan penting bagi generator, transformator, dan mesin listrik modern. Rangkaian eksperimennya memperkuat pemahaman bahwa listrik dan magnet saling berkaitan erat, melanjutkan temuan dari Ørsted. Jadi penemuan Michael Faraday dan Ørsted ini saling berdampingan. Jadi yang Ørsted tadi menemukan yaitu teori yang elektromagnetik, namun di Michael Faraday dia menemukan teori yaitu kelistrikan. Selanjutnya, motor induksi 3 fasa juga bekerja berdasarkan prinsip Faraday ini. Medan magnet berputar dari stator memotong batang konduktor pada rotor sehingga timbul arus induksi di dalamnya. Arus tersebut menghasilkan gaya elektromagnetik yang memutar rotor. Dengan demikian, motor induksi dapat dikatakan memanfaatkan hukum induksi elektromagnetik Faraday untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak secara efisien. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Yang pertama yaitu bagiannya ada stator, yaitu bagian diam dalam motor induksi berisi lilitan yang diberi suplai listrik 3 fasa. Kedua ada rotor, bagian yang berputar, biasanya tipe sangkar tupai squirrel cage. Jadi pada bagiannya di motor induksi ada bagian lingkaran itu yang tengah itu stator, dan kemudian di dalamnya ada rotor yang berputar menggunakan medan magnet. Jadi tidak menggunakan jadi mereka itu berputarnya dengan medan magnet seperti itu. Yang ketiga ada catu daya 3 fasa menghasilkan medan magnet berputar. Kemudian RMF memotong batang konduktor, rotor timbul arus induksi menghasilkan gaya elektromagnetik atau Lorentz dan rotor ikut berputar. Terakhir ada selip, yaitu selisih antara kecepatan sinkron dengan kecepatan rotor. Selip selalu ada pada motor induksi. Selanjutnya ada komponen motor induksi 3 fasa. Yang pertama ada fan cover dan fan cooling, yaitu melindungi dan mendinginkan motor induksi. Yang kedua ada end bell atau bearing bell, menahan rotor agar berputar lebih halus. Selanjutnya ada wiring box, yaitu tempat sambungan kabel listrik. Selanjutnya ada cast iron frame, yaitu rangka motor sirip pendingin, stator coils, lilitan diam menghasilkan medan magnet berputar. Selanjutnya yang nomor 6 ada squirrel cage rotor, yaitu bagian berputar digerakkan induksi dari stator. Selanjutnya ada bearing seal, yaitu melindungi bantalan dari debu dan pelumas bocor. Yang terakhir ada nameplate dan lifting eye, yaitu informasi pada rotor dan pengait angkat. Selanjutnya saya akan berikan komponen gambar motor induksi. Sebentar. Jadi seperti ini. Nah ini adalah gambar motor induksi. Jadi ini penjelasan komponennya. Jadi ada stator yang bagian tengah dan rotor itu di dalamnya lagi. Jadi rotornya itu dibungkus oleh stator.
Nah ini, dan ada bearing, ada cooling fan yang tadi, ada bracket, frame, dan lain-lain ya. Ini juga, ini yang tengah ini shaft, yaitu porosnya untuk berputarnya motor induksi. Nah seperti itu. Kemudian kita kembali lagi pada presentasi kita. Selanjutnya ada sifat motor induksi 3 fasa, yaitu perilaku motor tanpa beban, arusnya kecil, suhu lilitan normal, motor tidak panas, dan beban bertahap atau arus meningkat. Suhu lilitan naik jika arus nominal, relay beban lebih, thermal overload relay akan memutus motor. Dengan beban bertahap, arus meningkat, suhu lilitan naik jika arus normal, relay beban lebih, thermal overload relay akan memutus motor. Selanjutnya ada start delta. Mengapa start delta itu lebih baik daripada dibanding DOL starter? Yaitu metode starter delta lebih sering dipilih daripada direct online atau DOL, karena jika motor 3 fasa langsung dihidupkan dengan DOL, arus awal bisa mencapai 6-8 kali arus nominal. Kondisi ini menimbulkan hentakan besar pada jaringan listrik dan berpotensi untuk mempercepat kerusakan komponen motor. Dengan sistem start delta, motor mula-mula dihubungkan dalam konfigurasi star Y, sehingga tegangan pada tiap lilitan lebih rendah dan arus start hanya sekitar sepertiga dari metode DOL. Setelah putaran mendekati kecepatan normal, sambungan dialihkan ke delta agar motor dapat beroperasi dengan daya serta torsi penuh. Teknik ini membuat operasi lebih aman, memperpanjang umur motor, sekaligus menjaga kestabilan suplai listrik. Selanjutnya ada start delta. Jadi beginilah start delta gambarnya ya. Jadi pada bagian ini deltanya. Delta ini delta kan pasti segitiga ya, delta. Kemudian ini star, bentuknya itu ada kayak 3 ya, seperti ini, ada 1, 2, 3, dan ada seperti getaran-getarannya ini. Nah, jadi beginilah seperti ini gambar dari start delta, yaitu penjelasannya koneksi star atau Y yang ini ya. Ujung-ujung lilitan motor digabungkan sehingga membentuk titik netral. Pada konfigurasi ini, tiap lilitan hanya menerima tegangan sebesar 1/3 dari tegangan saluran. Akibatnya, arus awal menjadi lebih kecil, cocok digunakan untuk menekan lonjakan arus ketika motor pertama kali dinyalakan. Jadi apabila pertama kali motor dinyalakan kan ada hentakan atau tegangan yang melonjak gitu. Jadi fungsi star atau Y ini dapat mengamankan ya ketika arus ada terjadi lonjakan atau hentakan arus. Selanjutnya ada koneksi delta, yaitu lilitan motor disusun melingkar di mana ujung satu lilitan dihubungkan dengan lilitan berikutnya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Setiap lilitan memperoleh tegangan penuh dari saluran. Konfigurasi ini mampu menghasilkan torsi penuh, namun arus start yang ditimbulkan juga cukup besar. Umumnya dipakai ketika motor sudah berputar normal dan membutuhkan daya maksimum. Yang terakhir ada starter start delta. Metode ini jadi starter start delta itu ya yang ini yang digabung ya, yaitu menggabungkan kedua sambungan start dan delta. Pada saat starting, motor terlebih dahulu dihubungkan konfigurasi start sehingga arus awal lebih kecil. Setelah mencapai kecepatan tertentu, sambungan dialihkan ke delta untuk mendapatkan torsi penuh. Dengan cara ini, sistem lebih aman, beban dan jaringan berkurang, dan motor tetap dapat beroperasi dengan daya besar. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan simulasi ya dari presentasi yang sudah saya lakukan tadi, yang saya lakukan pada CAD Simu. Jadi berikut ini saya untuk rangkaiannya, yaitu pada bagian ini kan ada ini 3 fase, bagian sumbernya ya 3 fase, terus ini ada tornya di sini, kemudian ada kontaktor ini, dan ini ada motor 3 fasanya. Jadi rangkaiannya tuh di sini, ini rangkaian LED, rangkaian dayanya pada area sini. Nah kemudian rangkaian starter deltanya itu mulai dari sini, satu blok sini, ini dinamakan rangkaian starter delta. Jadi hasilnya itu seperti ini ya. Ini kalian bisa mengikuti.
Nah, nanti tinggal di pause videonya jadi bisa mengikuti rangkaian yang sudah dibuat ini. Nah, demikian presentasi dari saya, yaitu motor induksi 3 fase menggunakan starter Delta. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.